Tiap tokoh besar memiliki awal yang sederhana. Begitu pula dengan perjalanan hidup Bagus Alit Sucipto. Dari seorang anak yang mulai mengenal pencaksilat sejak usia dini, hingga akhirnya dipercaya menjadi wakil Bupati Badung. Perjalanan hidupnya menjadi bukti bahwa kerja keras, konsistensi, dan nilai tradisi dapat membawa seseorang menuju keberhasilan. Bagus Alit Sucipto, yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Boto, merupakan sosok yang aktif dalam bidang pemerintahan, politik, serta pelestarian budaya, khususnya pencaksilat di Bali. Sejak kecil, Gus Boto tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan juga kedisiplinan. Ia mulai mengenal dunia bela diri sejak usia 6 tahun melalui perguruan pencaksilat bakti negara. Bagi dirinya, pencaksilat bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari identitas dan warisan keluarganya. Sebagai tambahan informasi, Bagus Alit Sucipto lahir di Denpasar, Bali pada 5 Januari tahun 1983. Lingkungan ini membentuk karakter yang kuat dalam dirinya, seperti disiplin, tanggung jawab, serta semangat untuk terus berkembang dan tidak mudah menyerah. Perguruan pencaksilat bakti negara memiliki sejarah panjang dalam keluarganya. Perguruan ini didirikan oleh kakeknya yang bernama Bagus Maderai Keplag, yang menjadi ketua lembaga Dewan Pendekar generasi pertama. Kemudian, kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh ayahnya yang bernama Bagus Alit Dira sebagai generasi kedua. Melanjutkan tradisi keluarga, kini Gus Boto menjadi generasi ketiga yang memegang peran penting dalam menjaga eksistensi perguruan tersebut. Ia tidak hanya melestarikan, tetapi juga berupaya mengembangkan pencaksilat agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Pengalamannya di dunia pencaksilat tidak hanya membentuk fisik, tetapi juga membentuk jiwa kepemimpinan. Hal ini terlihat ketika ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Lembaga Dewan Pendekar Pusat Persatuan Seni Pencaksilat Bakti Negara pada tahun 2017 hingga 2025. Dalam peran ini, ia bertanggung jawab sebagai dalam membina generasi muda serta menjaga nilai-nilai leluhur dalam pencaksilat. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Semeton GB Bali pada periode 2018 hingga 2024 yang menunjukkan keaktifannya dalam memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Selain aktif dalam dunia pencaksilat, ia juga menempuh pendidikan formal. Ia mengawali pendidikan di SD Negeri 3 Ubung, kemudian melanjutkan ke SMP Dharma Praja Badung dan SMA Saraswati 1 Denpasar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Udayana dan meraih gelar sarjana hukum. Tidak hanya aktif di organisasi, Gus Boto juga terjun ke dunia politik melalui PDI Perjuangan. Ia dipercaya sebagai wakil ketua bidang keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di DPC Kabupaten Badung periode 2019 hingga 2024. Dalam peran ini, ia berkontribusi dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama serta memperkuat nilai toleransi di masyarakat. Pada tahun 2019, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bali dari fraksi PDI Perjuangan. Sebagai anggota dewan, ia memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan daerah. Kepercayaan tersebut kembali diberikan kepadanya pada tahun 2024. Ia menunjukkan konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. Puncak perjalanan karirnya terjadi pada tahun 2025. Pada tahun tersebut, Gus Boto dipercaya menjabat sebagai Wakil Bupati Badung untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Jabatan ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dilaluinya dengan kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap masyarakat.
Sebagai wakil bupati, ia memiliki peran penting dalam membantu menjalankan roda pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Di balik sosoknya yang dikenal di dunia pemerintahan, terdapat sisi menarik dari Gus Bota. Ya, nama panggilan Gus Bota ternyata memiliki cerita unik yang berasal dari masa kecilnya. Saat itu, di dekat rumahnya terdapat toko yang menjual mesin bermerek Kubota. Teman-temannya sering memanggilnya Gus Kubota, yang kemudian disingkat menjadi Gus Bota. Nama tersebut akhirnya melekat dan menjadi identitas yang dikenal luas oleh masyarakat hingga saat ini. Perjalanan hidup Gus Bota memberikan banyak pelajaran berharga. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang dan penuh dengan usaha dan konsistensi. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, serta semangat untuk terus belajar menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan. Dari dunia pencaksilat hingga pemerintahan, Bagus Alit Sucipta telah membuktikan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan. Perjalanannya menjadi inspirasi bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat membawa perubahan besar di masa depan. Kisah hidupnya bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang dedikasi dalam menjaga nilai budaya sekaligus mengabdi kepada masyarakat.